suka dan benci. Sayang dan benci itu adalah sebuah dinamika. Anda sayang kepada orang yang ada di sekitar Anda, istri Anda, anak Anda. Dan Anda benci kepada musuh, itu adalah suatu hal yang wajar. Islam tidak melarang Anda untuk mencintai orang yang Anda cintai. Dan membenci orang yang memang layak untuk dibenci, itu satu hal yang manusia. Bahkan Islam menganjurkan Anda untuk membenci orang yang memang pantas dibenci. Orang yang menghinakan Allah, Anda benci. Orang yang kufur kepada Allah, Anda jauhi, itu wajar. Saudara Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, itu sepatutnya Anda cintai, Anda sayangi mereka. Itu urusan Anda, itu adalah perasaan yang akan senantiasa melekat dalam diri manusia, suka dan benci. Cinta dan benci itu satu hal yang wajar. Namun, bukan berarti ketika Anda suka, Anda serta-merta boleh mengekspresikan rasa suka itu dengan sebebas Anda, tidak. Sebaliknya pun demikian, kebencian yang ada dalam diri Anda bukan berarti alasan bagi Anda untuk melampiaskan, mengekspresikan kebencian itu tanpa batas, sebebasnya. Tidak, ada batasannya. Di antara contoh konkret yang menggambarkan bagaimana kita harus bersikap proporsional, terukur, ada perasaan yang hanya boleh berhenti pada perasaan, tidak boleh berubah menjadi satu tindakan. Adalah ketika kita menjalin satu kontrak kerja, menjalin sebuah kontrak dagang, atau yang semisal, perjanjian. Itu adalah bagian dari kesepakatan yang tidak boleh dipengaruhi oleh suka atau tidak suka, like and dislike, tidak. Tapi amanah, kejujuran, profesionalitas, itulah yang harus dikedepankan. Ada beberapa kisah yang sangat inspiratif, menggambarkan bagaimanakah seorang muslim menata hatinya agar suka dan tidak suka, cinta atau benci, tidak mempengaruhi sikapnya dalam menunaikan amanat, dalam menjalankan kontrak kerja, sehingga dia betul-betul profesional. Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hitungan kharaj, upeti yang harus dibayarkan oleh orang-orang Yahudi dari hasil ladang yang mereka garap. Ketika Abdullah bin Rawahah datang dan memulai pekerjaannya, menaksir, memperkirakan berapakah jumlah kharaj, upeti yang harus dibayarkan orang Yahudi Khaybar kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba orang-orang Yahudi datang dan berkata kepada Abdullah bin Rawahah dengan membawa sejumlah uang, sejumlah dinar. Seakan-akan mereka ingin menyuap Abdullah bin Rawahah. Mereka berkata, khafif anna kharsana, katanya. Ringankan takarannya, ringankan taksirannya, agar upeti yang harus kami bayarkan itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Kurangi. Ada keinginan untuk menempuh jalur damai, kata orang, atau berkong kali kong, bermain mata dengan Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah menyadari apa yang diinginkan oleh orang Yahudi ini, mereka ingin menyuap agar ia mengurangi jumlah upeti yang harus mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawahah murka. Beliau tidak berkata kesempatan dalam kesempitan, ingin memperkaya diri sendiri. Tidak. Beliau berkata kepada orang Yahudi, ya ma'syaral Yahud, inni atikum, wahai orang Yahud, aku datang kepada kalian, aku adalah utusan lelaki yang paling aku cintai di dunia ini. Min indi ahabbi rajulin ilai. Aku adalah utusan orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah SAW. Wa innakum, dan sejatinya kalian abghadu ilayya min adadikum minal qiradati wal khanazir.
Dan sungguhlah kalian itu lebih aku benci dibanding kera dan babi. Kalian adalah orang yang paling aku benci. Aku lebih benci kepada kalian dibanding babi ataupun kera. Wala yahmiluni hubbi iyah. Namun demikian, cintaku kepada Rasulullah SAW wa bughdi iyyakum, dan kebencianku kepadamu, itu tidak menjadikan aku bersikap curang. La yahmiluni dzalika ala an ahifa alaikum. Kecintaanku kepada Rasulullah SAW, kebencianku kepada kalian, itu tidaklah mempengaruhi aku untuk tetap bersikap adil, tidak menjadikan aku curang atau berbuat semena-mena terhadap kalian. Ketika orang Yahudi mendengar jawaban respon dari Abdullah bin Rawahah atas keinginan mereka menyuap Abdullah bin Rawahah, mereka berkata, menimpali penegasan Abdullah bin Rawahah dengan berkata, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sikap semacam inilah dunia, langit dan dunia menjadi tegak, keadilan menjadi terwujud, kemakmuran menjadi terwujud. Satu kisah inspiratif. Bagaimanakah seorang muslim menunaikan amanah? Amanah ditunaikan tanpa dipengaruhi oleh like and dislike, suka dan tidak suka, cinta ataupun benci. Amanah ditunaikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kisah yang kedua yang sangat inspiratif. Hudzaifah ibn Yaman suatu hari berjalan pulang dari umrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di tengah jalan, kedua orang ini, Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya yang bernama Husail radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kemudian dikenal dengan sebutan Yaman. Ketika di tengah jalan, keduanya ditangkap dan ditawan oleh orang-orang Quraisy. Yang kala itu Quraisy bersama Rasulullah SAW sedang berperang dalam perang Badar. Mereka sedang berperang. Ketika Hudzaifah dan ayahnya Husail di tengah jalan ditangkap, orang Quraisy berkata kepada mereka berdua, kalian berdua pasti hendak bergabung dengan pasukan Muhammad. Ternyata jawaban Hudzaifah bin Yaman kepada mereka, tidak, kami tidak ingin bergabung. Kami ingin pulang ke kota Madinah dari menyelesaikan ibadah umrah. Kemudian mereka membuat perjanjian. Hudzaifah bin Yaman beserta ayahnya Husail akan dilepas dengan ketentuan mereka tidak bergabung, tidak ikut serta dalam perang Badar, memperkuat pasukan Rasulullah SAW. Terjadilah kesepakatan ini dan akhirnya mereka dilepas. Namun setelah mereka terbebas dari tawanan orang Quraisy, Hudzaifah berpikir, subhanallah, ini kan perjanjian dengan orang kafir, bahkan bukan sembarang orang kafir, kafir yang sedang berperang dengan Rasulullah SAW. Maka Hudzaifah pun akhirnya berbelok, tidak lagi menuju ke Madinah, namun berbelok ke lokasi terjadinya perang Badar. Kemudian beliau menceritakan perjanjian ini kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah SAW berkata kepada Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya Husail, insarifa, hendaknya kalian pulang ke Madinah. Nafi lahum wa nasta'inullaha alaihim. Kita harus memenuhi perjanjian kalian. Kalian harus memenuhi perjanjian kalian dengan Quraisy. Berjanji pulang ke Madinah, dilepaskan dengan konsekuensi pulang ke Madinah dan tidak bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Nafilahum, kita harus penuhi perjanjian ini. Wa nasta'inullaha alaihim. Dan sedangkan kami yang sedang dalam perjuangan dan peperangan ini, kami akan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengalahkan mereka, walaupun kalian tidak ikut serta. Subhanallah. Dalam kondisi semacam ini, perjanjian sampai pun dengan orang kafir bukan sembarang orang kafir, kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menepati janji. Tidak sembarang, tidak ceroboh dalam mengingkari janji. Hanya karena apa? Karena partner kita
Orang yang berjanji dengan kita, kontrak kita adalah kontrak antara muslim dan kafir. Tidak. Janji adalah janji yang harus ditepati. Sampai pun pihak yang menjalin kontrak dengan kita, menerima janji kita adalah orang kafir, tetap janji harus dipenuhi. Inilah contoh konkret bagaimanakah seorang muslim memenuhi janji. Masih adakah bagi Anda alasan untuk berkata, dia kan orang kafir? Masih adakah alasan bagi Anda untuk berkata, dia kan bukan dari kelompokku, dia kan orang yang berbuat dosa, dia kan orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, dalam kegiatan bid'ah atau yang lainnya? Subhanallah. Saya yakin tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata demikian setelah mengetahui bagaimana Rasulullah SAW ternyata masih tetap memenuhi janji. Karena janji, innal ahda kana mas'ula, setiap janji pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda tepati ataupun Anda ingkari. Anda tepati, maka Anda akan mendapatkan pahala. Anda ingkari, maka Anda akan mendapatkan dosa.